Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Stefani dengan NIM 08011382328093. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan program yang ada di tampilan layar saat ini. Yaitu soalnya diketahui listing program sebagai berikut dan tentukan nilai yang dicetak untuk bahagia dengan parameter 1111. Dengan indeks 1111. Oke, kita mulainya dari pseudocode-nya aja ya. Terus nanti baru back ke code-nya. Nah, di sini di pseudocode-nya ini tuh ada fungsi utama dan fungsi bahagianya. Dua-duanya ini bertipe integer. Oke, di fungsi utamanya ini kita hanya akan menggunakan satu variabel, yaitu variabel dengan nama satu dan tipe data integer. Kemudian kita akan mulai, terus kita akan membaca input dari pengguna untuk variabel satu, kemudian kita akan menjalankan function dengan indeks satu. Kemudian kita akan mengakhiri program utama. Nah, untuk di function bahagia ini, kita menggunakan 3 variabel yang bertipe integer. Kemudian di function ini kita akan melihat apakah A itu lebih besar dari 0 atau tidak. Kalau iya, maka kita akan mengisi variabel B dengan hasil pembagian A dengan 2, kemudian mengisi variabel C dengan A dikurangin B dikali 2, lalu kita akan mencetak C dan menjalankan pula function dengan indeks B. Nah, kalau misalnya syarat A lebih besar dari 0 tadi salah, maka function bahagia ini langsung berakhir. Di sini ada flowchart-nya juga. Di sini fungsi utamanya kayak tadi start, terus membaca variabel 1, kemudian menjalankan function bahagia dengan indeks 1. Kemudian kita langsung end. Kemudian di function bahagianya start, kemudian kita melihat apakah dia itu tuh lebih besar dari 0 atau tidak. Kalau tidak, dia akan langsung end. Kalau iya, kita akan mengisi variabel B dengan A dibagi 2, dan variabel C dengan A dikurangin B dikali 2. Kemudian kita akan mencetak C dan menjalankan bahagia B juga pula. Kemudian kembali ke codingnya, ini kita biasanya menggunakan header-nya itu include IOStream untuk menggunakan library IOStream using space std untuk menghindari permasalahan pada nama variabel. Kemudian kita pertama-tama ini kita menuliskan function bahagianya yang bertipe integer dengan parameternya itu integer A. Kemudian kita mau buka dan kita mulai dengan kayak tadi melihat apakah A itu lebih besar dari 0 atau tidak. Jika ya, maka kita akan mendeklarasikan variabel B yang bertipe integer dan yang akan diisi dengan hasil pembagian A dan 2. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel C juga yang bertipe integer dan mengisinya dengan hasil pengurangan A dengan B dikali 2. Kemudian kita akan mencetak C dan kita akan menjalankan function bahagia dengan indeks B. Kemudian kita masuk ke program utamanya. Kita akan melihat di sini ini in main, yaitu artinya program utama. Ini artinya kita membuka program utamanya. Kemudian di in1 ini tuh ada deklarasi bahwa kita menggunakan variabel bernama 1. Kemudian untuk cout ini untuk memberikan keterangan kepada pengguna apa yang harus dilakukan, yaitu untuk memasukkan angka. Kemudian kita akan membaca input pengguna dan menyimpannya di variabel 1. Kemudian kita akan menjalankan function bahagia dengan indeks 1. Kemudian program akan selesai. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke penjelasan running. Seperti yang tadi saya bilang, itu untuk di program ini pertama-tama kita akan membaca fungsi utama dulu, kemudian kita baru membaca fungsi kemudian kita akan membaca fungsi bahagia saat fungsi tersebut dipanggil. Pertama, kita mulai. Kedua, kita akan
program akan meminta input angka yang akan digunakan. Jadi tampilan di layarnya kira-kira seperti ini. Kemudian misalkan kita masukkan 1111, dan tampilan di layar seperti ini. Kemudian kita akan memanggil function bahagia. Ini dengan indeks 111. Oke, kita akan menjalankan function bahagia. Pertama, di function bahagia itu kita akan mengecek apakah A itu lebih dari 0 atau tidak. Jika ya, maka kita akan melakukan mengisi variabel B dengan isi variabel A yang dibagi 2, atau ini di sini tampilannya bisa dilihat. Kemudian mengisi variabel C dengan hasil operasi isi variabel A dikurangi hasil kali 2 isi variabel B, atau seperti ini. Kemudian mencetak variabel C dan menjalankan function bahagia dengan input isi variabel B. Misalnya di sini yang tadi dengan input 1111, kita bisa lihat di sini untuk pertama-tama bahagia 1111. 1111 itu lebih besar dari 0, bernilai benar, maka B-nya ini tuh kita isi dengan isi variabel A yang dibagi 2, jadinya B sama dengan isi B itu 555,5. Tapi karena ini bertipe integer, maka dia akan dibulatkan menjadi 555. Kemudian C itu 1111 dikurangin 555 dikali 2. Maka C sama dengan 1111 dikurangi 1110. Maka C itu hasilnya 1. Maka kita akan mencetak isi variabel C yaitu 1. Tampilannya bisa dilihat di layar. Kemudian kita akan melanjutkan untuk menjalankan bahagia dengan indeks 555. 555 ini tuh bernilai benar, maka kita akan mengisi variabel B dengan hasil bagi duanya. Hasil bagi duanya itu tuh 277,5 yang disimpan di variabel B, tapi karena ini bertipe integer, kita akan membulatkannya menjadi 277. Kemudian di variabel C, maka kita akan mengurangi 555 dikurang dengan 277 yang dikalikan kedua. Maka C itu akan diisi 555 dikurangin 554. Maka kita akan mendapatkan bahwa C sama dengan 1. Kemudian kita akan mencetak pula variabel C yaitu hasilnya 1 tadi. Tampilannya kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan menjalankan bahagia 277. Karena 277 ini tuh lebih besar dari 0, maka kita akan mengisi variabel B dengan hasil pembagian duanya, yaitu 138,5. 138,5. Tetapi karena ini integer, maka lagi-lagi kita bulatkan menjadi 138. Nah, kemudian di variabel C 277 dikurangin sama 138 kali 2, yaitu 277 dikurangin 276. Maka C itu bernilai 1. Kita cetak lagi isi C, yaitu 1 ke dalam layar. Kemudian kita melanjutkan ke menjalankan function dengan indeks 138. 138 itu lebih besar dari 0, bernilai benar. Hasil bagi 238 itu adalah 69 yang disimpan pada variabel B. Kemudian pada variabel C itu kita akan mengisi hasil pengurangan 138 dikurangin 69 kali 2, yaitu 138 dikurangin 138, maka hasilnya C sama dengan 0. Kemudian kita akan mencetak isi variabel C yang adalah 0. Kemudian kita akan melanjutkan dengan menjalankan isi variabel bahagia dengan indeks, salah ini. Benar. Dengan salah yang ini. 0 dengan indeks 69. Kemudian di 69 ini bagian 69 di lebih dari 0 itu bernilai benar, maka bagi 269 itu adalah 34,5. Karena dia bersifat bertipe integer, maka isi variabel B adalah 34. Kemudian isi variabel C adalah 69 dikurangin 34 kali 2, yaitu 68, maka isi variabel C adalah 1. Kemudian kita akan mencetak isi variabel C yang merupakan 1. Kemudian kita akan melanjutkan pula function bahagia
dengan indeks 34. Bahagia 34 lebih besar dari 0 bernilai benar, maka kita akan bagi 34 dengan 2, yaitu 17, kemudian menyimpannya di variabel B. Kemudian di variabel C itu 34 dikurangin 17 kali 2, yaitu 34 dikurangin 34, maka isi variabel C sekarang adalah 0. Kemudian kita akan mencetak pula isi variabel C yang adalah 0. Kemudian kita akan menjalankan function bahagia yang indeksnya adalah 17. 17 lebih besar dari 0 bernilai benar, maka kita akan membagi 17 dengan 2, yaitu 8,5, tapi karena ini tipenya integer, maka kita bulatkan menjadi 8. Kemudian kita akan menyimpannya ke variabel B. Kemudian di variabel C kita akan mengurangi isi variabel A dengan isi variabel B yang dikali 2, yaitu 17 yang dikurangin 8 kali 2. 17 dikurangin 16 adalah 1, maka 1 kita simpan di variabel C. Kemudian kita akan mencetak isi variabel C, yaitu 1, dan menjalankan function bahagia dengan indeks 8. 8 lebih dari 0 bernilai benar, maka kita bagi 2 dan kita simpan, yaitu hasilnya 4, kemudian kita simpan di variabel B. Kemudian C itu adalah isi variabel A yang dikurangi isi variabel B yang dikali 2, maka 8 dikurangi 4 kali 2, yaitu 8 dikurangi 8 bernilai 0. Maka kita simpan 0 di variabel C. Kemudian kita cetak isi C, yaitu 0. Kemudian kita lanjutkan dengan menjalankan function bahagia dengan indeks 4. 4 lebih dari 0 bernilai benar, B isi variabel B jadinya hasil baginya yaitu 2, dan isi variabel C itu 0 lagi karena 4 dikurangin 2 kali 2 itu adalah 0. Kemudian kita akan mencetak pula isi variabel C yaitu 0, kemudian menjalankan menjalankan function bahagia 2. Di function bahagia 2, kita akan mengecek dulu pertama-tama 2 lebih dari 0 itu bernilai benar atau tidak. Karena bernilai benar, maka kita akan mengisi variabel B dengan hasil bagi 2 isi variabel A, yaitu jadinya isi variabel B adalah 1. Kemudian untuk variabel C itu berisi 0 juga karena 2 dikurangin 1 kali 2 adalah 0. Kemudian kita akan mencetak untuk isi variabel C yaitu 0. Kemudian kita akan menjalankan isi variabel bahagia 1. 1 lebih dari 0 itu bernilai benar, maka kita akan menjalankan 1 dibagi 2 itu 0,5, tetapi karena ini bertipe integer, maka kita bulatkan menjadi 0. Kemudian di variabel C itu 1 dikurangi 0 dikali 2, yaitu 1 kurang 0, maka isi variabel C adalah 0. Kemudian kita akan mencetak isi variabel C yaitu 0. Isi variabel C adalah 1 masih. Karena kan 1 kurang 0. Itu 1, kemudian tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk menjalankan function dengan indeks 0. 0 lebih besar dari 0 bernilai salah, maka perulangannya akan berhenti. Kemudian kita akan kembali ke program utama dan program akan selesai. Ini untuk hasil terakhirnya, dilihat di sini ya untuk tampilan lainnya, tapi nanti kita bisa langsung tampilin aja. Ini untuk bukti Zero GPT-nya. Sebentar. Oke. Untuk bukti Zero GPT-nya saya memakai www.zerogpt.com. Di sini bisa dilihat ini adalah 0%. Kemudian ini selanjutnya menggunakan pula ZeroGPT.org yang di sini hasilnya itu tuh 91,83%. Kemudian saya juga menggunakan ZeroGPT Net ID yang di sini 100% tulisan manusia. Oke, sekian dari saya. Tunggu sebentar, kita akan coba running di Codeblocks. Kita coba run dulu, terus build and run. Sebentar ya.
Oke, di sini masukkan angka, kita coba 1111, kayak tadi 1111. Dan di sini hasilnya kayak gini, kita lihat dulu tadi hasilnya berapa. Mana dia? Oke, di sini. 111 tiga kali, 111 tiga kali, 01, 01, 01, 01, 03 kali, 1, 03 kali. Sampai ya. Oke, sekian dari saya. Kurang atau salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih.